Pemirsa Intens Investigasi, tentu masih segar dalam ingatan tentang momen ke playground penuh boneka sampai candaan Fuji untuk Verrell Bramasta yang sempat viral beberapa waktu belakangan ini. Kali ini ada lagi momen menarik yang masih membahas perihal kabar kedekatan mereka yang terjadi di ruang rapat anggota dewan yang makin bikin netizen senyum-senyum sendiri. Di momen yang penuh canda itu, usai rapat fraksi partai, tiba-tiba saja Verrell pun ditodong pertanyaan maut soal calon istri. Dan yang bikin heboh, nama Fuji pun langsung disebut tanpa basa-basi dalam momen itu. Sontak saja, reaksi Verrell pun bikin suasana pecah bukan main. Seperti ada ekspresi bahagia yang tidak bisa disembunyikan. Tapi bukan cuma itu, netizen pun masih dibuat gemas dengan momen mereka di playground. Dari tarik-tarikan tangan sampai didampingi ajudan yang akan dibahas langsung oleh psikolog. Lantas apa kata psikolog soal momen ini? Lalu kenapa Verrell dan Fuji pun seolah memiliki gaya berbeda saat pamer momen manis mereka? Dan apa sebenarnya makna tersembunyi dari semua ini? Benarkah Verrell pun akhirnya memberikan jawaban bahagia soal kabar pernikahannya dengan Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, suasana serius rapat fraksi agaknya mendadak berubah menjadi ajang halal bihalal hati bagi Verrell Bramasta. Pasalnya, di tengah agenda politik yang begitu padat, Uya-Kuya rekan sesama anggota DPR RI dan rekan satu partai Verrell, saat sesi halal bihalal malah berhasil mencuri momen untuk mengulik sebuah hal penting, yaitu tentang siapa calon istri Verrell Bramasta. Baru juga ketemu, Uya pun langsung ngegas menanyakan siapa calon istri sang aktor sekaligus Mas Dewan. Bukannya menjawab, Verrell pun malah hanya senyum-senyum sendiri sambil mencoba meninggalkan Uya untuk menghindari pertanyaan tersebut. Tak sampai di situ, Uya-Kuya yang seolah masih penasaran pada saat itu langsung kembali semangat 45 mengejar sang aktor dan kembali melemparkan pertanyaan yang membuat jantung netizen pun ikut deg-degan. Pasalnya, Uya pun tidak ragu lagi untuk menyebutkan nama Fuji dan kabar bahwa dirinya akan meminang Fuji di tahun ini. Seolah bisa ditebak, ekspresi Verrell pun seperti malu-malu saat diberondong pertanyaan ini. Tapi meskipun Verrell berusaha kabur, pelan-pelan sambil senyum, Uya pun sempat memberikan kode kerasnya ke kamera sambil berkata, "Tungguin ya." Seolah hal ini pun menjadi kode untuk netizen yang langsung sibuk membuka kalender untuk mengecek akhir tahun apakah ada tanggal merah atau tidak. Oh iya, mudah-mudahan. Jadi calon istri siapa? Calon istri siapa? Aduh, dipanggil dulu. Jadi ayah tunggu dulu. Jadi sama Fuji gimana? Sama Fuji gimana? Nikahnya katanya benar-benar akhir tahun ini benar. Ayo tungguin ya. Masih dari kisah manis dua sejoli yang sedang ramai diperbincangkan jagat dunia maya ini. Fuji dan Verrell seperti diketahui sempat menghabiskan waktu mereka untuk bermain di playground. Ya, dari momen tarik tangan malu-malu tapi mau. Dan dari aksi mereka yang tersenyum penuh malu, ekspresi tarik-menarik tangan, hingga caption yang menggoda dari Fuji. Kini, yang santer menjadi perbincangan adalah soal mempertanyakan maksud Verrell yang turut mengajak sejumlah orang yang diduga ajudannya untuk ikut membersamai mereka bermain di playground. Menurut psikolog Nur Cahayati, saat ditanya seputar hal tersebut, menurutnya mereka pun seperti layaknya dua anak muda yang ingin santai, bermain bersama, healing, ataupun menciptakan kebersamaan di antara mereka.
Tapi, seperti disebutkan di atas, yang disoroti adalah pentingnya keintiman di antara mereka berdua. Meski Fuji dan Pharrell pun terlihat akrab dan juga kompak, tapi apakah momen itu pun memperlihatkan keintiman mereka sebagai pasangan? Atau hanya sebatas main bareng yang ditemani oleh pengawal pribadi? Sepertinya memang ini kan Pharrell sadar betul ya bahwa memang situasinya saat ini berbeda, bahwa citra yang dia bawa saat ini adalah sebagai seorang pekerja, anggota dewan gitu ya. Maka yang pasti sikap-sikap yang harus dia tampilkan harus dia pastikan bahwa citra itu tetap positif, baik terkait dengan pekerjaan maupun penilaian khalayak gitu ya. Karena biar bagaimanapun netizen kita kan cukup kejam ya, penilaiannya tuh, judgementnya kalau melihat sedikit celah aja tuh wah langsung, dan ini pasti akan menjadi feedback atau penilaian kayak secara tidak langsung gitu untuk kinerjanya, padahal kan nggak selamanya gitu ya, itu bisa linear. Nah jadi belum lagi ditambah mungkin ada ajudan-ajudan yang menyertai gitu ya, ini juga kan pasti jadi bahan pertimbangan untuk membawa diri semaksimal mungkin untuk tidak menampilkan gestur-gestur yang mungkin terlalu berlebihan gitu ya, gitu sih. Cuma sayangnya memang ini kan ke-publish ya, per-shoot gitu ya, terekam lalu dipublikasikan. Jadi akhirnya penilaian-penilaian dari banyak orang ini kan jadinya kok ini kesannya kayak mau acaranya apa nih? Apakah mereka lagi suasana santai, pendekatan yang berlanjut, ataukah memang janjian-janjian yang di satunya mengharapkan ini suasana santai tapi mungkin di sisi lain dia ingin tetap dengan protokoler. Nah ini jadinya kan memang terlihatnya, kalau saya melihatnya jadi kayak nggak sinkron nih gitu, apakah mau suasana santai atau gimana gitu. Sebenarnya saya sangat disayangkan ya kalau menurut saya, kalau memang ini tujuannya adalah untuk pendekatan, kan ada baiknya mungkin hanya berdua tanpa ada publikasi gitu. Kalau ini kan sekilas terlihat dipublikasikan sekali gitu, tapi di sisi lain juga ada protokoler mengikuti gitu, tapi di sisi lain juga ada terkesan mencari kesempatan untuk punya kegiatan yang cukup intim gitu kan. Bingung nih jadinya nih apa yang mau ditunjukkan gitu ya. Kembali lagi sih mereka pasti punya maksud dan tujuan tersendiri gitu, hanya saja sayangnya jadinya arahnya jadi nggak jelas nih kalau saya melihatnya gitu. Ya sebenarnya kan mungkin mereka ingin menikmati suasana santai ya, main sebetulnya gitu. Nah itu tadi sih saya sayangkan, yang jadi kebingungan adalah ini tujuannya sebenarnya apa. Kalau memang mau santai berdua kan harusnya nggak ada protokoler gitu ya, nggak ada ajudan gitu. Terus nggak usah dipublikasikan yang terlalu gimana kalau menurut saya, karena kalau memang tujuannya intimate kan harus sama-sama nyaman untuk semuanya gitu, baik dari sisi perempuannya ataupun si prianya gitu. Kalau tujuannya memang untuk publikasi ya mereka dapat, dalam arti ya memang mereka tahu bahwa saat ini mereka sedang dilihat dan dielulukan oleh banyak orang gitu. Jadi memastikan bahwa tindakan mereka ya mendapat apresiasi dari banyak orang, hanya sebatas itu ya sudah tercapai gitu. Tapi kalau untuk intimasi gitu ya, atau untuk pendekatan hubungan, saya khawatir kok malah tujuannya nggak nyampe nih kalau menurut saya. Pada saat mereka memang butuh untuk waktu-waktu private gitu ya, berdua gitu, pasti mereka bisa bicara ke ajudan, atau mungkin mereka nggak perlu publikasikan gitu ya, terus bilang oke, nih saya aman kok, saya cuma mau makan di sini, tinggalkan kami berdua, saya cuma perlu waktu gitu kan. Atau mungkin datang ke lokasi-lokasi yang memang cukup safety menurut, nah kan pasti ada batasan-batasannya mungkin dari pihak atau tuntutan pekerjaannya gitu, batasan lokasi-lokasi yang menurut mereka cukup aman untuk melepas si pekerjaannya ini bisa tanpa protokoler atau penjagaan gitu. Jadi menurut saya semua bisa diatur, harusnya sih gitu. I think we started something, gonna tell the world again. Oh you're so beautiful, I just can't. Kalau Fuji dan Pharrell ibarat dua sisi mata uang, psikolog pun melihat masih ada kesan yang cukup berbeda yang terlihat di antara mereka berdua, khususnya soal cara mereka dalam berbagi momen di playground. Fuji pun tampil all out dengan mengunggah ekspresi gemasnya dan juga gaya seru-seruannya sampai dengan romantisme mereka.
Semua pun terekam dalam video yang langsung diupload ke akun pribadinya. Sementara itu, Pharrell pun memilih jalan ninja yang lebih kalem tapi elegan. Kebersamaan bareng Fuji pun tetap ada, tapi diselipkan dengan manis di konten kegiatan resmi partainya. Menurut psikolog Nur Cahyati, gaya posting yang beda ini pun bisa mencerminkan bagaimana keduanya menyikapi hubungan mereka. Fuji mungkin lebih ekspresif, spontan, dan juga senang berbagi kebahagiaan. Sementara Pharrell pun lebih hati-hati, terukur, dan menjaga citra. Tapi pertanyaannya, apakah perbedaan ini pun justru saling melengkapi satu sama lain? Atau jangan-jangan ada makna lain yang tersembunyi di balik cara mereka saat berbagi momen di playground itu? Seperti inilah penilaian dari psikolog. I wanna know just what you're Mungkin bukan gengsi kali ya. Kalau saya pernah ungkapkan sebelumnya gitu, bisa jadi belum ada keyakinan ya. Rasa sayangnya mungkin belum sepenuhnya menuntun dia atau membuat dia yakin bahwa oke, saya berani untuk mau menampilkan momen intim ini dengan orang ini secara jelas gitu ya, karena mungkin berbagai kawan. Satu, takut nanti di tengah jalan putus, terus lalu bagaimana nanti konfirmasi gitu ya, bagaimana lagi harus menjawab berbagai penilaian dari masyarakat. Atau mungkin ya tadi tuntutan perannya dia, peran pekerjaan dia saat ini yang memang menuntut dia untuk lebih hati-hati, untuk memastikan jangan sampai nanti ada image terkesan kok gonta-ganti pasangan nih, sama ini deket terus tiba-tiba putus, terus lalu pendekatan lagi dengan yang lain gitu ya. Jadi ya faktor. Sementara itu, pada saat momen lebaran di tahun ini, Pharrell pun sempat mengamini ketika mendengar Niang sang nenek mendoakan agar dirinya menikah dengan Fuji. Niang pun sempat berujar bahwa Fuji bukanlah sosok perempuan biasa baginya. Pharrell bahkan melihat Fuji sebagai seorang gadis yang mandiri. Di umurnya yang masih sangat muda, Fuji pun terlihat produktif membuat konten yang membuatnya banyak digemari oleh banyak pengikutnya di sosial media. Bahkan, Pharrell pun juga menyebut Fuji sebagai anak gaul Jakarta. Lebih lanjut, pria kelahiran Jakarta 11 September 1996 ini yang berusia 28 tahun bahkan sempat mengatakan bahwa ia pun mengamini saja jika banyak doa dari keluarga yang mendoakan agar ia menikah dengan Fuji. Pasalnya, menurut Pharrell, ia pun bersyukur dengan doa yang tulus datang. Bahkan dari sang bunda Vena Melinda yang mendoakan dirinya agar segera menikah dengan Fuji. Kalau Niang inginkan ya, semoga Pharrell memang sama Fuji berjodoh. Semoga itu bisa langgeng. Yang baik-baik pasti diaminin lah, karena kan emang pendamping hidup juga kita kepingin lah pastinya. Yang pasti dia perempuan yang mandiri ya, masih muda tapi hebat, produktif. Anak gaul kayaknya, anak gaul Jakarta. Calon istri idaman bukan? Aduh, makasih ya. Kalau untuk mama Doa. Ya pasti bersyukurlah memiliki kedua orang tua yang selalu mensupport anak-anaknya ya, mendoakan yang terbaik. Ya yang baik-baik pasti diaminin, didoain aja ya teman-teman semua ya. Cause I'm burning up for you and I can't let go. I feel the sky fall around me and you don't know. Diamond lights got me. Geger soal Pharrell saat ditanya seputar hubungannya dengan Fuji hingga penilaian psikolog soal pertemuan mereka di playground belum lama ini. Sebelumnya, Oma Pharrell yang akrab disapa Niang juga sempat mengungkapkan sisi Fuji yang membuat sang cucu pun jatuh cinta. Lantas, apa kata Niang soal itu? Selamat untuk intensi investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, seperti kita ketahui bersama, sempat heboh kabar Fuji berbuka puasa bersama keluarga Pharrell pada waktu itu.
Hal ini pun kabarnya sempat membuat Nimade Ayu Rahmawati atau yang kerap disapa Niang, oma dari Ferrell, mempunyai feeling yang kuat kepada Fuji. Menurut Niang, Fuji adalah sosok yang lucu, pandai memahami situasi, dan juga terlihat memiliki prinsip yang kuat. Hal ini pun menurut Niang yang menjadi nilai plus untuk Fuji yang dilihat oleh seorang Ferrell. Niang pada saat itu sempat merasa sedih sekaligus bangga ketika mengetahui kisah Fuji yang ikut mengurus keponakannya Gala Sky sejak kepergian sang kakak Febri Adriansyah dan juga istrinya Vanessa Angel yang meninggal dunia akibat kecelakaan maut pada tanggal 2 November 2021 lalu. Menurutnya, Fuji yang masih muda sudah memiliki tanggung jawab untuk mengasuh Gala. Hal itulah yang menurut Niang menjadi daya tariknya bagi Ferrell, karena sang cucu yang juga suka terhadap anak kecil. Ini Niang cuman pemikiran Niang aja ya. Jadi waktu si Vena ditelepon untuk bukber sama Fuji, Niang itu kan dari dulu emang selalu apapun mensupport, selalu oke. Gitu ya. Jadi tapi sebelumnya kan sudah lihat di sosmed kalau pergi sama Fuji ini itu ya kelihatan ya kalau Ferrell itu ada sedikit mukanya tuh ada kebahagiaan gitu. Jadi Niang ini pemandangannya Niang loh. Iya. Jadi ya itu yang terus ditambah lagi membawa Fuji ketemu sama mamahnya itu kan mungkin ada pemikiran sendiri gitu. Jadi ikut seneng gitu. Ditambah lihat Fuji juga lucu gitu kan. Itu aja, jadi ya biarkan mereka pemikiran Ferrell menjalankan, dia sudah dewasa gitu. Vanessa Angel sama kakaknya Fuji kan ada musibah ya. Niang sebagai seorang ibu merasakan sekali gitu betapa sedihnya, terus anaknya selamat gitu ya. Itu terus di Fuji yang rawat padahal masih muda juga kan, sudah punya tanggung jawab. Nah itu yang lihat dan tahu baik kan. Ada juga anak-anak yang nggak sabar ya kan, tahulah situasi seperti itu gitu. Memang kelihatannya orangnya punya prinsip gitu, dan itu yang Niang melihat di situ ya. Feelingnya Niang ya, feeling Niang sih Ferrell kayaknya seneng sama yang punya tanggung jawab gitu, yang keibuan tapi dia orangnya apapun dia tanggung jawab. Nah itu kan luas ya, tanggung jawab itu luas. Jadi ibu rumah tangga juga tanggung jawab, bekerja di luar juga tanggung jawab, semua tuh luas gitu. Jadi itu yang menurut Niang itu cocok. Mudah-mudahan ini memang jalannya ya, kita minta doa aja gitu. Selanjutnya, Niang pun tidak lupa untuk memberikan doa terbaiknya untuk hubungan sang cucu. Niang pun mendoakan hubungan mereka jika berjodoh, semoga bisa langgeng dan juga sehat selalu. Dan selain itu, Niang pun juga mendoakan agar bisa memiliki anak lebih dari 4. Mengingat Ferrell dinilai senang dengan anak kecil. Niang juga berharap kepada Ferrell dan Fuji bisa mempunyai banyak anak. Karena menurutnya, keduanya pun merupakan sosok penyayang dan juga pekerja keras. Namun untuk urusan menikah, Niang pun menyerahkan semua keputusan kepada mereka berdua. Termasuk akan menggunakan pakaian adat apa saat menikah nantinya, Niang pun tinggal ikut saja. Karena semua adat budaya di Indonesia, semuanya bagus.
semoga juga sehat mereka berdua, jadi bisa mengurus, mungkin bisa mempunyai anak lebih dari 4 ya. Jadi karena Ferel juga senang sama anak-anak gitu. Kalau 3 agak sedikit ya, 4 zaman sekarang. Toh juga dua-dua pekerja keras. Berdua tuh pekerja keras, penyayang, merinding loh. Jadi menurut Niang, mereka pasti punya pemikiran anak banyak itu akan lebih seru. Semoga doa Niang terkabul, semoga juga kalian menjadi anak yang juga sampai kapanpun penyayang sama keluarga kecil maupun keluarga besar. Biarkan yang merasakan Ferel ya. Jadi Niang nggak mau punya kesalahan nanti. Niang nih suruh buru-buru. Jadi Niang tahu banget. Jadi tentunya Ferel yakin dia sudah nggak usah disuruh sama Niang buru-buru. Mama Niang ngomong gini, Ferel kamu nanti tahun depan ya harus gini. Tahu dia sekarang. Ayo gimana? Lebih cepat ya kan. Jadi dia ngapain, dia kan udah dewasa, udah diemin aja, dia punya pikiran sendiri. Toh dia sudah mengatur hidupnya sudah sangat bagus menurut Niang. Pokoknya kalau itu terserah, Niang ikut aja gitu kan. terserah pokoknya ini terserah Ferel sama Fuji. Mau adat apa, mau adat banyak juga lebih bagus gitu kan. Karena kita ini Indonesia kaya sama budaya ya kan. Budaya kita sangat bagus gitu. Oh itu harus kalau bisa semua dipakein, jadi dari Bali, Padang, terus semua lah. Kalau bisa semua nanti orang tua keluarga pakai beraneka ragam pakaian Indonesia tradisional gitu. Lucu juga kan? Di sisi lain, tidak dipungkiri, kabar kedekatan Fuji dan Ferel seolah berhasil menjadi magnet tersendiri. Tidak hanya warganet dan masyarakat saja, beberapa selebriti tanah air pun ikut memberikan dukungannya. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, tidak bisa dipungkiri, dalam setiap kisah cinta yang sedang mekar, selalu saja ada angin yang berhembus untuk membawa kabar dan menyebarkan romansa hingga ke berbagai penjurunya. Tak hanya sekedar menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar, kini kedekatan Fuji dan Ferel telah menyentuh hati banyak orang, termasuk rekan-rekan mereka di dunia hiburan. Dan kali ini perhatian pun juga datang dari sosok yang dikenal dengan gaya bicaranya yang khas dan ceplas-ceplos dan juga penuh keceriaan. Nina Carolina atau yang lebih akrab disapa Po Alpha. Melihat Fuji dan Ferel yang semakin terlihat akrab, Po Alpha pun tidak bisa menahan dirinya untuk ikut berkomentar. Po Alpha bahkan dengan penuh semangat juga menegaskan bahwa ia mendukung apapun yang terbaik untuk Fuji dan Ferel. Kalau keduanya berjodoh, ya kita doain yang terbaik. Kalau emang belum berjodoh, kita doain yang terbaik juga. Mungkin emang belum berjodoh, kita pokoknya doain yang terbaik. Dua-duanya ganteng, yang satu cantik, satu ganteng. Emang kadang-kadang netizen nih, kalau udah mau ketemu ganteng sama yang cakep, aja jodohin orang tuh ya.
Ya pokoknya kita doain yang terbaik buat mereka berdua. Pokoknya doain yang terbaik dari Papa dan buat kalian semua. Mereka kompak, alhamdulillah. Pokoknya ya mau ya kita mudah-mudahan jodoh udah cocok gitu aja. Sekarang dari olahraganya aja dia udah barengan. Apa kemana barengan ya udah kita doain yang terbaik aja udah. Ya, doain yang terbaik buat para netizen, doain baik-baik, jangan yang kagak-kagak udah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.